di minggu yang pertama di bulan Juli. Kita akan belajar dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Boleh lihat ke depan. Jadi kalau saudara repot, saya di ayat yang ganjil, saudara di ayat yang genap. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang Farisi dan yang lain pungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang menggunakan Allah, dan kalau mereka itu tidak, sebab siapa mendidikan diri, ia akan dihadapkan, dan siapa mendapatkan diri, ia akan dididikan. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar benar firman Tuhan. Dan judul khotbah saya bikin lebih spesifik, pertarungan doa orang Farisi atau pemungut cukai. Pertarungan doa orang Farisi atau pemungut cukai. Sebelum kita masuk ke dalam khotbahnya, saudara dan saya harus lebih dahulu mengenali sedikit saja, tidak usah banyak, tentang orang Farisi. Orang Farisi itu adalah satu golongan religius dalam Judaisme, satu golongan religius dalam Judaisme. Mereka memperjuangkan pengetahuan mendasar tentang hukum Taurat. Jadi mereka mendetil hukum Taurat itu ada berapa? 10, betul-betul harus dilakukan. Jadi semua yang tertulis dari Kejadian sampai Ulangan itu semua harus tepat. Kalau seperti kita nggak sanggup. Mereka juga selalu memelihara tradisi nenek moyang Yahudi. Jadi ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat di dalam golongan Judaisme. Termasuk Paulus adalah golongan Farisi. Orang Farisi menuntut penafsiran yang paling keras, tentang berhubungan di saat hubungan tentang hari Sabat, kebersihan dan juga kekudusan. Jadi orang Farisi itu menganggap diri mereka adalah orang-orang yang kudus. Jadi jangan coba-coba kalau seperti kita. Kalau kita bertemu dengan orang-orang Farisi, kita ini seperti ini. Mau lewat aja kita sudah dibilang haram. Nah, sekarang ada nggak itu yang mengharam-haramkan orang? Nah, itu masuk golongan Farisi. Dan mereka sangat ketat dengan persepuluhan. Dan yang pasti mereka menolak baptisan Yohanes. Kita lihat di Lukas 7 ayat 30. Kita baca bersama 3-2 ya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak masuk Taurat terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi mereka menolak baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes, baptisan yang seperti apa? Di selam. Ya.
Kemudian pertarungan doa orang Farisi dan pemungut cukai yang kedua, kita harus mengenali orang pemungut cukai juga. Pemungut cukai ini bukan seorang religius, bukan organisasi religius, tetapi mereka adalah kaki tangan dari penjajah kerajaan. Pemungut cukai, kalau cukai apa artinya? Pajak. Jadi di sini ada tukang pajak, ya, pemungut pajak ada ya, tapi dia sudah terorganisir. Mereka adalah petugas-petugas yang diserahi untuk memungut bea dan cukai untuk pemerintahan penjajah, yaitu Romawi. Dan orang pemungut cukai ini, petugas-petugas pemungut cukai ini, justru yang anehnya mereka gampang bertobat, saudara-saudara, dan mereka menerima baptisan Yohanes. Kita lihat di Lukas 7 ayat 29. Ketemu? Ya. Baca bersama 3 2 ya. Seluruh orang-orangnya yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah diberi baptis oleh Yohanes. Orang Farisi juga menganggap diri sudah paling benar. Dia menuduh. Ada orang, ini orangnya berdoa tapi menuduh-nuduh orang lain, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bilang, aku bukan seperti pemungut juga. Ternyata Tuhan tuh tahu. Sebelum kita mengucap aja dia udah tahu. Nah, Tuhan maunya yang kerelaan, hadir, rela. Jangan engkau pernah menganggap dirimu sudah paling benar. Si orang Farisi ini dalam doanya pun dia tidak memiliki kerendahan hati, bahkan cenderung berkata pamer. Yang kedua kita lihat pemungut cukai ayat 13. Kita baca bersama 3 2 ya. Tetapi Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mendengarkan kembali. melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang. berdosa ini. Doanya sederhana nggak? Panjang nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 kata. Begitu juga kita terhadap Tuhan Yesus. Kita ini anak-anaknya, tanpa kecuali saudara dan saya, anak-anak sekolah minggu itu adalah anak-anak Tuhan Yesus yang kadang-kala masih berbuat salah. Bertobatlah. Bagaimana caranya? Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku yang berdosa. Pengakuan di hadapan Tuhan. Ya, tapi kok masa mengaku terus, mengaku salah terus? Enggak apa-apa. Sampai Tuhan Yesus datang. Saya aja pendeta, nggak mungkin saya paling kudus daripada saudara-saudara. Saya tidak pernah menganggap diri saya lebih rohani, lebih hebat dari saudara juga. Kita sama, karena kita masih mengandalkan kasih karunia Tuhan. Seorang pemungut cukai, dia tidak berani mendengar langit, apalagi sampai mengangkat kedua tangannya, seperti orang yang lazim dilakukan ketika orang berdoa. Dia sungguh mengangkat hatinya. Jadi dia tidak mengangkat hatinya ke tangannya, tetapi dia juga mengangkat hatinya. Rata-rata kita berdoa cuma mengangkat suaranya, ya toh? Saudara yang sudah mahir dalam berdoa, oh gampang, dari timur, barat, utara, selatan saudara bisa ucapkan, tetapi hati tidak ikut diangkat. Jadi kalau ada angkat tangan berdoa, angkat pula hatimu. Cara mengangkat hati, Pak, akui segala dosamu. Tiap hari, jangan sampai saudara mengatakan hari ini saya tidak berdosa. Setiap hari kita selalu melakukan dosa, bahkan kita tidak merasakan. Itu kita lakukan secara tidak kita ketahui. Si orang pemungut cukai ini juga memukul dirinya.
Ada yang pernah bertengkar mukul dirinya? Saya pernah dengar, aku salah, Pak. Aku salah. Ya. Kalau orang sudah sampai pukul dadanya karena mengaku salah, berarti dia sungguh-sungguh. Dia memukul dadanya karena dia menyesal dari segala perbuatan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat ayat 14. Kita baca bersama 3 2 ya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi dari kedua sifat ini, orang ini sangat berbeda. Yang satu jurusan surga, yang satu jurusan neraka. Jadi kalau di terminal mereka ini yang pemungut cukai, dia pasti ayo ikut saya ke neraka, ya toh. Tetapi yang orang Farisi, dia nunggu bisnya, ayo kita menuju surga. Tetapi mobilnya menuju kepada maut. Sedangkan orang pemungut cukai ini, dia ayo kita ke neraka, tapi dia jurusannya ke surga. Pernah nggak dengar cerita supir Kopaja lebih hebat daripada pendeta? Pernah nggak dengar itu? Pendeta kalau khotbah jemaatnya tidur, anggap apa tenang penonton. Pendeta di dalam rumah ibadah di gereja, jemaatnya pada tidur. Ke surga apa ke neraka itu semua? Supir Kopaja orang Batak kebetulan. Kopaja tahu sendiri, remnya pasti banyak yang blong. Ngebut, bang supir, kenapa bu? Pelan-pelan bu, tenang saja, saya ini sudah ahli dalam supir menyupir. Bang, semuanya pegangan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Sampai di tujuan selamat. Yang dia panggil siapa? Masuk kemana itu? Pendeta tadi kemana jemaatnya? Jadi perhatikan, kalau pendeta sudah lagi membawa saudara kepada neraka, tinggalkan, nggak usah malu-malu. Salah baik, jangan. Kalau mau masuk ke neraka, mendingan ikut supir kok aja. Itu fakta, saudara. Kenapa di zaman sekarang banyak orang yang ibadah justru hidupnya lebih tidak baik. Ini orang Farisi sebagai contohnya. Tiap hari dia berdoa, tiap hari baca kitab Taurat, dia tiap hari melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi doanya doa yang tidak diterima oleh Tuhan. Bayangkan dengan pemungut cukai yang tiap hari bergelut dengan dosa, maksain orang, ngancam orang, tapi dia berdoa dengan pertobatan, masuk ke dalam kebenaran surga. Tuhan sudah mengatakan. Ayo kita baca ayat terakhir biar jelas. Ayo baca, 3 ya. Aku berkata kepadamu, orang ini akan pulang. Di situ aja. Orang itu akan dibenarkan Allah. Siapa? Pemungut. Yang orang lainnya siapa? Orang Farisinya kan orang rohani, justru ditolak. Jadi bukan karena engkau berdosa enggak layak datang kepada Tuhan. Jangan, justru Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk orang-orang yang Kalau kita mah enggak usah lagi. Bila perlu sekarang Tuhan Yesus jemput kami satu gereja ini, mau enggak? Ya kalau bareng-bareng mau, kalau sendiri enggak mau. Mau. Ngapain di bumi susah-susah? Kalau ada jalan pintas saya ambil. Tapi kan lagi. Takutnya seperti orang Farisi, sangkanya kita sudah diterima, enggak tahu enggak. Hidup ini penuh dengan Tetapi kalau kita melihat cara pemungut cukai berdoa, ternyata hidup ini adalah hidup yang
menyenangkan. Orang yang hidup di dalam Yesus, hidup harus menyenangkan, bukan pasti. Banyak yang keliru. Orang yang sudah percaya Yesus pasti hidupnya diberkati. Tidak. Orang yang hidup di dalam Yesus akan diberkati, akan bersuka, bukan pasti. Tapi orang percaya Yesus pasti diselamatkan. Bukan akan diselamatkan, pasti diselamatkan. Tuhan Yesus sebagai hakim pengadil antara orang Farisi dan pemungut cukai dengan gamblang mengatakan bahwa orang pemenangnya adalah, kan tadi judulnya pertarungan doa Farisi dan pemungut cukai. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah pemungut cukai. Pemenang di dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang mau bertobat, bukan yang kaya, bukan yang baik, bukan yang merasa dirinya kudus, bukan yang memberi persepuluhan, bukan orang yang berdoanya dengan suara lantang, bukan yang setiap minggu dia berpuasa, tetapi doa yang benar dan dibenarkan adalah doa yang penuh dengan pertobatan. Jadi bertobat tiap hari supaya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memberikan apresiasi kepada pemungut cukai bahwa dia adalah orang yang sudah dibenarkan dan dia adalah pemenangnya. Kita baca ayat yang terakhir dari 1 Petrus 5 ayat 5. Kita baca bersama 3-2 ya. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang cepat, tetapi mengasihani orang yang rendah. Ingat, Allah ternyata mengasihani orang yang rendah hati. Mulai dari sekarang pakailah kerendahan hati. Sebab kerendahan hati itu adalah dari kuasa Roh Kudus. Berdoa dengan hati yang hancur, menyesali dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus, maka kita, doa kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita semuanya akan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Saat ku masuk, mari bangkit berdiri saudara. Tanggalkan semua pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa seperti yang dilakukan oleh